Halo teman-teman, di sini saya mau sharing ya atau berbagi mengenai seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS untuk formasi teknisi kesehatan ikan terampil berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat seleksi CPNS di tahun 2024. Oke, ini gambaran umumnya saja ya untuk persyaratannya. Jurusan kuliah yang bisa mendaftar di formasi teknisi kesehatan ikan terampil itu ada dari D3 analisis kimia atau kimia, kemudian dari D3 biologi, D3 farmasi, kemudian D3 lingkungan ya atau kesehatan lingkungan, dan juga D3 perikanan ya, jurusan-jurusan yang berkaitan dengan perikanan. Nah, untuk saya sendiri itu background-nya dari jurusan analisis kimia. Kemudian ketentuan untuk mengikuti SKB ini, teman-teman sudah pasti sebelumnya harus lolos di seleksi administrasi ya, dan juga seleksi kompetensi dasar atau SKD. Kemudian bisa lanjut ke SKB ini. Ini gambaran tentang SKB, sedikit gambaran tentang SKB, yaitu jumlah soal di SKB itu ada 100 soal. 100 soal ini berupa soal pilihan ganda dengan 5 opsi ya. Jadi ada opsi A, opsi B, C, D, dan juga E. Kemudian waktu pengerjaan soalnya itu ada 90 menit. Dan sistem ujiannya yaitu sistem ujian CAT ya, berbasis komputer. Kemudian bobot nilainya ini cukup besar ya, 60%. Jadi usahakan teman-teman memaksimalkan kesempatan di SKB ini karena memiliki bobot nilai yang cukup besar yaitu 60%. Nah, kemudian yang terpenting adalah SKB itu memiliki kisi-kisi. Jadi dalam hal belajar itu kita diarahkan atau sangat terbantu dengan adanya kisi-kisi yang diberikan oleh Menpan RB ya. Waktu itu pada saat seleksi CPNS 2024 itu kisi-kisinya dikeluarkan di ini ya tanggal 4 November 2024 tentang materi pokok ya soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Jadi kisi-kisinya ini bersifat resmi. Mungkin setiap tahunnya akan berbeda ya, tapi kurang lebih sama. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sedikit gambaran tentang SKB di formasi ini ya, di formasi teknisi kesehatan ikan terampil ini, teman-teman mungkin video ini bisa menjadi sedikit referensi bagi teman-teman. Kemudian di kisi-kisi itu ada 2 kompetensi yang diteskan, yaitu kompetensi umum dan kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu adalah kebijakan atau peraturan ya, di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan untuk perikanan budidaya. Kemudian kompetensi khususnya, teman-teman harus menguasai materi tentang jenis-jenis penyakit ikan, kemudian monitoring dan atau surveillance penyakit ikan, biosecurity, kemudian penanganan penyakitnya, metode uji laboratorium, kemudian substansi, uji residu, dan juga monitoring lingkungan. Ini hanya materi pokok saja ya. Kemudian untuk materinya secara lengkapnya itu teman-teman harus mendapatkan sendiri atau harus mencari sendiri. Jadi bagaimana teman-teman pintar mencari materi yang relevan dengan kisi-kisi ini. Karena dari Menpan RB sendiri itu hanya memberikan materi pokok ya. Sedangkan untuk lengkapnya itu teman-teman harus mengembangkannya sendiri. Nah, kemudian pengalaman saya itu saya belajar materi SKB ya, itu dari sumber belajar yang saya gunakan yaitu dari peraturan resmi, kemudian ada dari literatur resmi. Nah, untuk peraturan resmi ini apa? Ini berupa undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian
peraturan menteri, ya, menterinya Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian turunan-turunan peraturan seperti petunjuk teknis, kemudian Kepmen, ya, atau keputusan menteri, dan juga SNI, dan sebagainya. Kemudian untuk literatur resmi, itu maksudnya adalah literatur atau buku-buku yang tersedia di perpustakaannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku-buku ini, teman-teman bisa mendaftar sebagai anggota perpustakaan di link berikut ya. Contoh buku yang saya gunakan untuk belajar itu adalah buku saku pengendalian hama dan penyakit ikan. Ini saya dapatkan ya secara online atau versi digital di perpustakaannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mempelajari lagi materi kuliah ya, yang relevan dengan jurusan yang dulu teman-teman miliki, itu yang relevan dengan formasi ini. Untuk saya sendiri, karena saya dari jurusan analisis kimia, jadi materi kuliah yang relevan dengan saya itu hanya mata kuliah mikrobiologi dan juga kimia lingkungan. Mungkin untuk teman-teman yang berasal dari luar jurusan kimia ya, misalnya jurusan perikanan, mungkin itu akan lebih banyak materi kuliah yang relevan dengan formasi ini. Jadi, teman-teman harus membuka kembali materi-materi kuliah yang relevan. Kemudian, caranya ya, itu adalah dengan membedah kisi-kisi yang tadi sudah diberikan, kemudian dikaitkan dengan sumber materi. Contohnya seperti apa? Ini ada rangkuman ya, sedikit rangkuman yang saya gunakan kemarin, yang saya buat kemarin untuk belajar. Itu pertama-tama saya mencari undang-undang secara garis besar tentang perikanan, yaitu ketemu di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Kemudian saya spesifikkan lagi lebih lanjut ya, untuk perikanannya. Perikanan yang dimaksud adalah perikanan budidaya. Dari mana saya tahu kalau perikanan budidaya? Tentu saja dari kisi-kisinya. Nah, untuk perikanan tentang budidaya, ini ternyata diatur di peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 28 tahun 2017. Kemudian, saya spesifikkan lagi di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Karena untuk perikanan budidaya itu banyak bagian-bagiannya ya, tapi saya hanya berfokus di pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan karena memang ini yang sesuai dengan kisi-kisi. Nah, untuk bagian ini itu saya dapatkan di bab 6 ya, pasal 55 sampai pasal 71. Kemudian, poin-poin yang berkaitan dengan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, menurut bab 6 pasal 55 sampai 71, itu ada beberapa poin-poin penting, yaitu ada penyakit ikan yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 dan juga ada tambahan ya di Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2021. Kemudian tentang obat ikan, residu, rehabilitasi, kemudian unit pengelolaan. Unit pengelolaan ini lab ya, lab kesehatan ikan dan lingkungan. Kemudian ada aspek kesejahteraan ikan. Nah, ini usahakan teman-teman membaca semua peraturannya ya, peraturan menteri yang berkaitan dengan poin-poin ini, karena akan sangat membantu teman-teman dalam mempelajari materi. Nah, ini sedikit gambaran mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya yakin teman-teman sudah paham ya, dan sudah tahu dengan hierarkinya. Jadi, tadi saya memulai dari mencari undang-undangnya dulu secara garis besar tentang perikanan, kemudian dijelaskan lebih lanjut di peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, ini sedikit tips ya, berupa contoh cara membedah kisi-kisi lalu mengaitkan dengan sumber materi. Jadi misal, tadi di kisi-kisi itu terdapat kompetensi umum berupa kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan untuk perikanan budidaya. Nah, dari kata-kata ini, teman-teman bisa mendapatkan 3 kata kunci, yaitu kata kunci perikanan,
perikanan budidaya, dan juga bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Jadi teman-teman silakan fokus pada materi ya yang terdapat di dalam peraturan tersebut yang menjelaskan tentang 3 kata kunci ini. Untuk bagian-bagian yang lain mungkin teman-teman bisa membaca juga, tapi sekilas saja tidak apa-apa, tapi untuk detailnya teman-teman hanya cukup memahami di bagian yang sesuai dengan kisi-kisi ini. Nah, caranya kita bisa mulai dengan membaca undang-undang tentang perikanan ya secara garis besar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di bagian rangkuman tadi, kemudian lanjut ke peraturan tentang perikanan budidaya. Ya, ini ada di peraturan pemerintah, kemudian spesifik ke bagian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ini dijelaskan lebih lanjut di peraturan menteri. Jadi begitu caranya ya. Ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk membedah kisi-kisi dan mengaitkan dengan sumber materi yang relevan dengan kisi-kisi. Contoh, ini adalah undang-undang tentang perikanan ya. Undang-undang tentang perikanan. Nah, di undang-undang tentang perikanan ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang perikanan ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tapi teman-teman harus bisa memilah mana yang saya butuhkan, mana yang teman-teman butuhkan, yang sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ternyata untuk perikanannya sendiri itu adalah perikanan budidaya ya teman-teman, atau pembudidayaan ikan. Jadi ada beberapa bagian ya di undang-undang tersebut, ada perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya. Nah, yang kita fokusnya sesuai kisi-kisi di perikanan budidaya ini. Ini dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan. Kemudian teman-teman bisa membaca peraturan pemerintahnya dan ternyata di bagian ini ya, di bab 6, teman-teman menemukan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ya untuk teman-teman pelajari. Ada beberapa bagian ya yang saya sebutkan tadi, yaitu dari pasal 55 sampai pasal 71 itu membahas bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Jadi teman-teman fokus saja di bab ini ya. Untuk bab yang lain teman-teman bisa membaca tapi baca sekilas, tidak perlu dipahami secara mendetail ya. Karena ya belajar materi SKB itu waktunya sangat terbatas ya teman-teman. Bisa 2 minggu sampai 3 minggu, jadi bagaimana teman-teman bisa memilih materi yang memang relevan dengan kisi-kisi. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan itu meliputi apa saja sih? Meliputi 6 poin ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, 7 poin ya. Jadi ada pengendalian penyakit ikan, obat ikan, residu, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi, unit pengelolaan, kemudian penyelenggaraan kesejahteraan ikan. Jadi dari semua poin ini teman-teman cari peraturan turunannya. Kalau ini dijelaskan di peraturan pemerintah, berarti setiap poin-poin ini dijelaskan di peraturan di bawahnya, yaitu peraturan menteri. Menterinya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Gitu ya. Ini contohnya, yang relevan dengan penyakit ikan itu ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang tindakan tanggap darurat dan pengendalian penyakit ikan. Kemudian dijelaskan juga lebih lanjut di Keputusan Menteri ya tentang jenis-jenis penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah penyakit ikan. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi kompetensi khusus tadi ya. Jenis-jenis penyakit ikan, nah itu diatur di keputusan menteri. Jadi teman-teman harus hafal ya, ini harus dihafal ya, karena ini materi yang bersifat bacaan, hafalan ya, teoritis. Jadi teman-teman silakan dihafal jenis-jenis penyakit ikan itu apa saja. Ya, ini berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021. Nah, kemudian ini sumber materi untuk literatur resminya, itu contohnya ada buku saku pengendalian hama dan penyakit ikan yang ditulis ya oleh Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, buku ini bisa kita lihat teman-teman ada 244 halaman. Ini bisa didapatkan di perpustakaannya Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Sebelumnya teman-teman sudah harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mengakses buku ini dan teman-teman ini sangat berguna banget untuk saya ya. Jadi usahakan teman-teman membaca semuanya, bahkan kalau teman-teman memiliki kelebihan berupa daya hafal yang tinggi, teman-teman bisa banget menghafal ini karena semua jenis-jenis penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, ya maupun parasit itu ada semua di buku saku ini. Dan teman-teman harus kenal dengan penyakit-penyakit tersebut, gejala-gejala penyakit, cara pengobatannya, cara pengendaliannya, itu teman-teman harus paham dan hafal. Karena banyak sekali soal-soal di SKB nanti yang berkaitan dengan ini. Oke, kemudian mungkin begitu saja ya sharing dari saya. Ini ada tips belajar dan lolos SKB, yaitu pertama, membaca ya. Membaca dan memahami materi agar tidak mudah lupa. Jadi teman-teman tidak boleh malas untuk membaca, karena kalau kita nggak baca, kita nggak akan dapat materi itu. Kemudian rangkuman. Rangkuman ini penting, ya. Jadi sediakan minimal 1 buku khusus untuk merangkum materi SKB. Lebih juga bisa ya, tergantung teman-teman, tapi saya kemarin 1 buku khusus merangkum materi SKB itu sudah cukup. Kemudian sering-seringlah berlatih soal. Jadi perbanyak latihan mengerjakan soal dan juga perhatikan efisiensi waktu ya. Karena soalnya ada 100 dan waktunya 90 menit. Jadi mau tidak mau teman-teman harus bisa menjawab dengan sangat cepat. Kemudian kita juga tidak melupakan faktor yang sangat penting, yaitu faktor jalur langit, maksimalkan doa dan amalan-amalan baik yang lain, ya, yang bisa memudahkan kalian untuk menuju lolos yang berkah. Kemudian untuk kesehatan, jangan lupa kesehatan fisik dan mental harus dijaga. Dan juga yang penting adalah grup belajar. Jadi, untuk teman-teman yang kesulitan untuk belajar sendiri atau belajar secara mandiri, itu teman-teman bisa join ke grup Telegram atau sosmed lain untuk diskusi dengan teman lain dari formasi yang sama. Untuk saya kemarin itu ada grup Telegram ya, grup Telegram khusus mengenai formasi ini. Jadi di situ ada berbagai teman-teman lain dari instansi yang berbeda tapi formasinya sama, yaitu teknisi kesehatan ikan dan lingkungan ya, tapi dari instansi yang berbeda sama-sama membuat sama-sama berkumpul di situ ya, berdiskusi dan juga membagikan latihan-latihan soal. Teman-teman bisa join di grup tersebut. Oke, mungkin segitu saja sharing dari saya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa DM di ini akun Instagram saya, atau teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Oke, mungkin begitu saja sharing dari saya mengenai SKB Teknisi Kesehatan Ikan dan Terampil. Semoga teman-teman bisa lolos dengan hasil yang memuaskan dan bisa menguasai materi ya ketika mengerjakan soal-soal SKB nanti. Sekian dari saya sharingnya. Terima kasih.